Baik, kita lanjutkan tutorialnya. Dalam video ini yaitu melakukan insert data. Buka aja text editor dan terminal. Saya buat dulu komponen baru yaitu create product ya. Dan pastikan di terminalnya sudah masuk di project kita yaitu Laravel. Kalau sudah masuk, tinggal masukkan aja perintah php artisan livewire -2 make spasi. Saya simpan dulu ya di sebuah folder, namanya itu yang sudah ada yaitu di produk ini. Jadi di sini masukkan dulu si nama foldernya yaitu produk. Dot atau tick dulu, kemudian namanya yaitu create product. Kemudian enter. Oke, langsung dibuatkan kelas dan view-nya. Dan sini sudah ada ya. Selanjutnya untuk bagian view-nya ada di resource, view, livewire, produk. Kemudian sini ada namanya tuh create strip product ini. Untuk tampilannya saya akan menggunakan sebuah modal ya yang ada di Bootstrap 4.5. Cari aja sini modal ya. Di sini banyak contohnya. Yang akan saya gunakan yaitu modal yang sifatnya itu static backdrop ya. Jadi ketika diklik di luar modal, yaitu tetap ya muncul ya. Tidak otomatis tertutup. Kalau biasanya kan yang seperti biasa ini, yang atas. Kalau ditekan atau diklik di luar modalnya, otomatis ya keluar. Kalau static backdrop ini tidak ya. Nah ini saya akan gunakan. Pertama itu ambil dulu yang bagian modal ini. Copy. Kemudian letakkan di create product ini. Save dulu. Untuk buttonnya ya. Copy. Lalu buka di show product ya. Paling atasnya. Kemudian di sini targetnya ganti ya. Yaitu ke create underscore produk ya. Underscore modal. Atau di sini modal dulu keterangannya. Kemudian create produk. Untuk targetnya ini sesuaikan aja ya. Sesuaikan dengan gaya penulisan kodenya. Di sini saya sampelnya tuh untuk ini ya, untuk memperjelas saja bahwa ini targetnya tuh ke modal create produk ya. Saya kopikan dulu ini. Lalu save dulu ini file show product ini. Buka lagi file create produknya. Kemudian bagian ID-nya ganti ya di sini menjadi modal underscore create underscore product. Sama ya, sama ini. Save dulu. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah muncul si buttonnya. Tetapi ketika diklik belum muncul ya si modalnya. Karena untuk komponen create produknya belum dipanggil ya di bagian indeks produk ini. Sekarang kita panggil dengan namanya itu create strip product. Save dulu. Sekarang kita lihat.
Oke, muncul ya. Sudah muncul si modalnya. Sebelumnya di sini untuk modalnya itu masih di atas ya. Saya akan ketengahkan dulu di tengah-tengah ya, antara horizontal maupun vertikalnya. Buka lagi di create produknya. Di bagian ini ya, baris ketiga ya. Bagian modal strip dialog. Tambahkan sini yaitu modal strip dialog, strip center ya, centered. Nah ini supaya si modalnya itu di tengah-tengah ya, di vertikal maupun horizontal. Save. Sekarang kita lihat. Oke, sudah tengah-tengah. Kemudian untuk ukuran dari modalnya, saya akan gunakan ini ya, versi yang besarnya. Tinggal tambahkan aja di sini, masih di baris ketiga ya, bagian kelasnya. Tambahkan di sini yaitu modal LG ya. Lalu save. Oke, di sini lumayan sudah lebar untuk isi modalnya. Untuk tingginya itu menyesuaikan isi kontennya. Untuk lebih jelasnya di sini ada ya, banyak dokumentasinya di dokumentasi si Bootstrap-nya. Nah ini untuk tengah-tengah ya. Kemudian buka di bagian kelasnya yang create produk ini. Berarti di apps, http, livewire, produk, create produk. Sekarang kita buat dulu untuk properti atau atribut yang akan digunakan. Untuk atributnya itu sesuaikan aja ya yang ada di tabel produk, yaitu barcode ya, nama, harga beli, harga jual, stok. Untuk bagian create add dan update add beserta ID tidak perlu ya, karena diinputkan itu secara otomatis ya. Jadi yang bagian barcode sampai stok ini kita inputkan oleh si usernya. Sedangkan ID, create add, dan update add-nya itu diinputkan berdasarkan sistemnya atau by system. Kemudian di sini saya buat dulu untuk inisialisasi dari nilainya, dari nilai atribut ini, store property ya. Buat fungsi baru, saya jadikan private ya. Nama metodenya atau nama fungsinya yaitu, nama metodenya yaitu initial ya, inisialisasi properties. Initial. Ini benar gak ya penulisannya? Oh ya, tambah jet properties ya. Kemudian tanpa adanya parameter di sini. Lalu ambil semua atributnya, masukkan ke dalam metode inisialisasi propertiesnya. Lalu bagian publiknya semua hapus atau ganti ya menjadi $this strip kurung siku. Kemudian sini untuk nilai awal yaitu saya kasih semuanya itu 0 ya.
save dulu. Kemudian kita buat konstruktor dari komponennya, yaitu namanya tuh, kalau di komponen LabWire itu untuk buat konstruktor itu namanya tuh mount ya. Nah ini contohnya. Atau untuk lebih jelasnya kita buka dulu si LabWire-nya. LabWire mount. Nah ini. Tidak menggunakan sebuah parameter, tetapi langsung memanggil, yaitu inisiasi properties ya. Lalu save. Kemudian di bagian view-nya ya, view dari komponen create product ini, saya jadikan si modal ini dimasukkan dulu ke sebuah form ya. Cut dulu, lalu buat dulu tag formnya. Sini actionnya hilangkan, lalu masukkan sini, save dulu. Untuk sementara segini dulu cukup. Kemudian di bagian modal body, yang pertama ditampilkan itu untuk inputan barcode ya. Saya buat dulu sini form good. Di dalamnya itu ada label untuk keterangannya, yaitu sini barcode ya. Kemudian inputannya, type-nya itu tag ya. Kemudian sini kasih kelas form control ya. Kemudian sini saya tambahkan placeholder untuk keterangannya. Enter barcode ya. Save dulu. Sekarang kita lihat dulu. Oke, ini ya baru satu inputan. Kita lanjutkan lagi. Saya copy dulu ini. Terus di atasnya saya kasih keterangannya. Barcode. Supaya tidak bingung untuk bagian dari HTML-nya. Selanjutnya yaitu untuk harga beli dan harga jual. Saya gunakan dulu sebuah form row ya. Supaya satu baris itu menjadi dua kolom. Pertama itu untuk harga belinya. Kasih sini yaitu untuk kolomnya tuh ukurannya tuh 6 aja. Sekarang yaitu harga jual ya, selling price. Ini sama, dikasih ukuran kolomnya samakan aja 6 ya. Totalnya itu menjadi 12 kolom ya. Nah ini ya, baru 3 kolom.
harusnya di sini ada untuk inputan namanya, ada yang tertinggal, jadi di sini masukkan aja yaitu produk name ya. Name aja. Kemudian untuk placeholdernya yaitu enter product name. Dan yang terakhir yaitu untuk stok ya. Lalu save. Kemudian untuk title modalnya yaitu create product. Kemudian di bagian button close menjadi cancel, yang button keduanya menjadi button save ya. Karena di sini menggunakan sebuah form ya, jadi untuk button save-nya bukan tipenya itu bukan button ya, tapi submit-nya. Save dulu. Sekarang kita lihat. Oke. Yang bagian button ini yang ada di komponen show ya, kita ganti lagi. Buka dulu show produk menjadi create ya. Udah berubah, tetapi sini masih nempel ya, sedikit nempel si buttonnya. Kita gunakan sebuah margin ya, di bagian tabelnya, bagian margin topnya, mt strip, kasih satu aja cukup. Apakah berhasil berubah? Kurang ya, kurang kelihatan, atau kasih 3. Oke, segini cukup ya. Ada jarak ya antara atas dan bawahnya. Sekarang buka lagi kelas create produknya. Di bawah metode render ya, saya buat metode baru, yaitu namanya tuh set tanpa parameter. Untuk contoh di sini saya gunakan menampilkan metode DD dulu untuk menampilkan value atau nilai dari sebuah barcode ya. Untuk contoh, jangan lupa save. Kemudian di bagian create produknya, sekarang bagian tag formnya atau baris ke-1 ya, tambahkan wire ya, wire -2 submit dot pre-event. Sama dengan target metodenya itu, yaitu ke save ini ya. Masukkan aja nama metodenya. Save. Kemudian untuk contoh di sini tambahkan di bagian input barcode-nya wire -2 model sama dengan, yaitu diisi dengan atribut atau properti dari barcode ini. Lalu save.
Sekarang kita lihat dulu. Contoh sini ya, saya masukkan. Nah, di sini ada masalah ya. Ketika menginputkan data ya, maka si modal itu menghilang ya. Karena si komponen dari create produk ini dirender ulang ya. Untuk nilai awal itu, ketika diklik itu muncul sebuah modalnya, tetapi pas dirender ulang yang kedua kalinya, dia itu tidak muncul. Untuk mengatasi itu, di bagian dokumentasi Livewire ya, cari aja di sini ignore ya. Masalah perubahan ROM ya. Nah ini ignoring ya data object manipulation-nya. Yang akan digunakan yaitu wire -2 ignore dot slab ini ya. Kopikan aja ini, atau ditulis juga boleh ya di bagian baris kedua ya. Dari si modalnya saya letakkan di awal, jangan lupa save dulu. Sekarang replace create, kemudian ketika dimasukkan sebuah value ya atau angka, nah sekarang tidak ada apa-apa ya, tidak masalah. Sekarang kita coba klik save. Oke, muncul si value-nya sesuai dengan yang diinputkan. Ini baru satu yang jadi modelnya atau di binding datanya. Kita lanjutkan bagian produk, harga beli, harga jual, dan stok. Karena sama, copy aja ini yang atas, letakkan di bagian namanya, yaitu tinggal ganti bagian atributnya atau properti ya, name, kemudian ini harga beli ya, harus sesuai ya dengan yang ada di ini, yang ada di komponen create product ini, bagian propertinya. Oke, sekarang sudah semua diisi ya bagian data modelnya. Sekarang buka lagi di bagian create product. Di bagian method save ini sekarang melakukan insert data ya ke database. Jadi pertama itu kita panggil dulu landscape dari modelnya, use app slash model, bagian model produk, lalu koma. Di sini saya akan gunakan dulu sebuah ini ya, transaction ya. Jadi di sini panggil dulu use selanjutnya di bagian bawahnya panggil si database transaction-nya db.2 bagian transaction. Kemudian di sini saya gunakan sebuah try cat ya. Try cat block. Nah ini jangan lupa di bawahnya yaitu db commit ya. Kita isi dulu di bagian ini ya, blok yang benarnya, bagian baris 31, dimana pertama itu insert data ya ke tabel produk. Jadi sini produk,
titik 2 kali, create, method create, dimana dalam itu sebuah array ya. Si key-nya itu sesuaikan dengan yang ada di tabel produk ya. Nah, ini untuk nama-nama key-nya sesuaikan aja dengan nama kolomnya. Berarti di sini pertama itu barcode diisi dari atribut barcode juga. Jangan lupa save dulu. Di sini ketika ada terjadi error ya. Untuk sementara saya gunakan dulu sebuah metode dd tadi ya. Karena keterangannya tuh error. Kemudian sebelum tampilkan errornya itu ini ya, si transaksi dari database-nya itu di rollback dulu, baru tampilkan pesan errornya. Ini pasti ya ada yang error ya, karena di bagian produknya karena belum disetting ya, atau belum diatur view labelnya. Karena yang digunakan ini insert datanya itu secara ini ya, cara mass assignment ya, jadi diinsertkan secara langsung. Tetapi sekarang kita coba dulu menampilkan errornya. 1, 2, 3, 4, 5, misalkan buku harganya 1000. Di sini ada yang error ya, purchase price katanya tidak ada ya. Oh ya, ini salah penulisan sini, typo ya, purchase. Oke, di sini ada yang salah untuk atribut modelnya ya. Nah, yang ini, yang benar itu ini ya. Oke, sekarang sudah sesuai. Bisa lanjut, refresh dulu, buat lagi. Oke, sekarang muncul errornya. Berarti masuk ya ke sini, ke blok baris 39 sampai 40 ini. Masuk ke blok ini, berarti ada error. Dan pesan errornya itu katanya untuk key dari barcode ini tidak ini ya, tidak bisa intinya itu tidak bisa diinputkan atau diisi dengan cara mass assignment. Jadi caranya itu di bagian model produk ya, buka aja di apps, kemudian model, pilih bagian film produk ini, tambahkan sebuah variabel baru. Ini identifiernya itu protected ya. Tuliskan field label, nama variabelnya itu field label ya. Field label sama dengan, nah untuk atributnya itu masukkan atau key-nya. Saya ambil ini, ambil semua, lalu paste, jangan lupa titik koma, hapus semuanya ini, yang bagian isi datanya. Jangan lupa save dulu. Sekarang kita coba ya, lalu save. Tidak terjadi apa-apa ya, dan di sini modelnya masih muncul. Sekarang kita cek di database-nya. Nah, di sini kelihatan ya sudah masuk datanya.
tetapi si modelnya masih tampil ya. Nah, caranya itu buka lagi di kelas create produknya. Ketika selesai isi data ke database, maka si modalnya itu di close atau ditutup, dan atributnya itu barcode sampai stok itu di nilainya itu dinolkan lagi dengan cara memanggil inisial properties ini. Untuk menutup atau close modal itu, di video sebelumnya kita sudah membuat event listener-nya di layout apps. Nah, ini ya, tinggal gunakan ini. Sekarang bisa digunakan. Caranya itu menggunakan emit ya, $this strip fungsiku emit, masukkan nama eventnya di apps ya, yaitu close modal. Karena di sini ada parameter ya, satu yaitu ID di sini yaitu ID dari si modalnya. Berarti ini ya, modal underscore create underscore produk. Kan lalu paste di sini titik koma. Untuk propertinya itu dinolkan lagi kembali ya, atau ke nilai awalnya. Oke, save. Sekarang kita lihat. Oke, sudah muncul ya data tadi. Sekarang kita buat lagi. Untuk saat ini belum ada validasi ya, jadi bisa random aja input datanya. Nah, sekarang si modalnya otomatis tertutup ya. Dan di sini ada masalah lagi, yaitu datanya juga tidak langsung otomatis nambah di sini ya. Harus di refresh dulu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kita buat event listener baru di komponen show produk ya. Nah, ini di sini tambahkan identifiernya protected listener ya, sama dengan sebuah array. Untuk key-nya itu saya kasih dengan namanya tuh reload ya, produk. Kemudian target eventnya itu yaitu $refresh ya. Oh ya, kecil ya. Jadi kalau targetnya tuh ke sebuah ini ya, ke $refresh ini, otomatis si komponen ini di render ulang ya. Nah, ini untuk pembuatan event listener-nya baru satu. Sekarang copy aja si key-nya, lalu buka komponen create produknya bagian kelas. Setelah tutup modal, buat lagi di sini emit baru ya. Namanya itu reload product ya. Maka ketika insert data berhasil, otomatis si komponen show produk ini otomatis di render ulang ya. Saya refresh dulu. Sekarang datanya itu baru 7 data ya. Sekarang kita insert. Oke, di sini pembuatannya semua angka 5 ya. Sekarang tinggal klik aja save. Nah, sekarang datanya otomatis tampilkan dan si modalnya otomatis di close ya.
karena di sini sudah menambahkan ya event reload product ya. Otomatis ketika ada nama event listener reload product, kebetulan di sini yang jadi kasusnya itu di komponen show product ya, maka akan diterima dan yang dilakukan yaitu refresh ya, sebuah refresh komponen. Ini refresh ini bisa dicari ya di dokumentasinya. Cari aja di sini. Di sini ada bagian esensialnya, bagian action. Klik, cari aja ke bawah. Nah ini magic actionnya. Nah kalau kita menggunakan $refresh ini, nah ini keterangannya ya. Jadi intinya tuh kalau kita menggunakan $refresh ini, otomatis si komponen itu dirender ulang. Kemudian sini ada masalah ya, ketika mengisi data tapi tidak jadi, kemudian klik cancel, kemudian klik lagi di sini, si data dari atributnya itu masih ada ya. Harusnya ketika cancel itu datanya itu dari setiap atribut ini harusnya ke nilai awal ya, atau kosong. Caranya itu buka aja di bagian create product ini, tambahkan sebuah metode baru namanya itu cancel ya. Cancel tanpa parameter, tinggal panggil aja si metode initial properties ini. Lalu save dulu, kemudian buka si bagian view-nya, create product, cari di bagian button ini ya, button cancel, tambahkan sini wire, titik 2 klik, sama dengan nama metodenya itu yaitu cancel, yaitu ini, dan satu lagi untuk ini ya, yang ada di atas, yang tombol X ini, karena sama, ambil aja ini, untuk kopikan, cari bagian, nah ini, button ini ya, baris 8 sampai 10, tambahkan di awalnya itu, atau paste ya, wire, titik 2 klik, sama dengan nama metodenya itu cancel. Sekarang kita coba. Saya inputkan, kemudian cancel, klik lagi create, otomatis ya datanya dihilangkan lagi menjadi ke nilai awalnya yaitu 0. Untuk yang atas juga sama ya, karena targetnya itu ke metode cancel juga. Oke, datanya berhasil tampil ya.